Dan alhamdulillah kemarin Abah lihatnya ya. Diajak rapat dengan Menteri rapat koordinasi dengan Menteri Kehutanan. Siap. Jadi besok dengan Menteri Pertanian, lusa dengan Menko. Untuk apa ya itu yang saya bilang. Makanya mungkin nanti mulai kapan ya? Sebenarnya dari minggu besok Almarhum itu sudah disediakan untuk pendaftaran yang siap dengan program Abah itu. Jadi nanti untung-untungan saya beli, ada yang bisa dapat di Kerawang, ada yang bisa dapat di Bangka Belitung, di Sumatera, Lampung, ada yang bisa dapat di Sukabumi, ada yang di Cipanas. Pokoknya saya minta tiap kabupaten itu ada. Alhamdulillah kemarin di Kerawang dapat 2.000 hektar 2.946 hektar. Nah ini buat program ya supaya Indonesia menjadi ketahanan pangan ya. Jadi yang mau ikut nanti daftar. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Pokoknya syaratnya satu, punya KTP dan siap bekerja keras, siap berakit-rakit dulu, berenang kemudian. Tapi kalau khawatir, setiap lokasi yang dibuka di situ ada pondok Wanatani Nusantara yang pengasuhnya ya apa gitu. Begini apa? Sudah banyak yang WA apa? Sudah siap, itu baru luar biasa. Terutama yang muda-muda ini. Jangan usiakan masa mudamu. Katanya kata Rasulullah, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla harumika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masih muda jangan kau sia-siakan. Masa tua tinggal menikmati buahnya. Kalau masa muda sudah malas-malasan, tambah tua tambah malas. Terutama yang muda-muda harus punya jiwa. Saya harus bisa menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua. Gitu. Terutama yang ngontrak itu kan. Daripada di Jakarta kejar-kejar utang tinggal nanti yang lagi utang sekalian ikut aja tinggal di situ kan. Setuju nggak ini? Sampai punya anak sudah ikut program apa? Tidak bakal sengsara, tenang aja ya. Bukan transmigrasi ya. Bukan seperti transmigrasi, ya. Jangan khawatir. Apa tanggung jawab, ya. Kalau misalnya zaman kamu ya nggak apa-apa. Banyak yang mau nanti. Kalau ditawarkan ke TKI apa ke Brunei, ke Singapura, ke Malaysia, sana dari Malaysia ngakuni bangunan juga kan. Jadi pembantu rumah tangga, lebih baik kita menjadi tuan di negeri sendiri. Hidup jamaah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi ya. Itu lebih. Saya dapat kiriman video begini. Mau lihat juga ya? Yuk. Teh botol udang, teh poci udang, teh
THR belum. Jadi aku dapat THR dari imam ini. Jadi jamaah belum. Apa nggak terima THR jadinya terima manfaatnya aja. Ribet. Ini barusan dapat dari Guru Bagus. Boleh buka ya? Buka dong. Lumayan bisa beli bajunya nanti. Makasih Gus. Kalau paham. Cukup ya, menyambah ya. Jadi Abah mendoakan jamaah. Abah juga tidak cukup dengan doa, ya. Abdul bin Allahnya, Abah terus-terusan dan putus-putus berdoa dan meminta. Ya, Abdul bin Allahnya, yaitu dari busak sana, busuk sini, busak sana, sampai akhirnya deal. Betul nggak? Dealnya bukan tanggung-tanggung, dealnya dengan presiden, dengan menteri, dengan pemerintah. Harusnya Anda tuh jamaah sebagai jamaah harus bangga, ya. Betul enggak? Sampai segitunya perjuangan Abah. Gitu. Karena Abah mengajarkan itu ke jamaah, janganlah engkau menjadi orang yang berharap, tapi jadilah kamu orang yang berbuat. Paham? Jangan menjadi orang yang berharap, tapi jadilah engkau orang yang berbuat. Orang sukses itu banyak. Saya ngomong sama Gus Iqbalnya, sama Taufik, sama Uus, Hafiz, jangan jadi orang sukses. Karena kalau jadi orang sukses, semua orang sedunia itu berlomba-lomba untuk jadi orang sukses. Betul nggak? Betul nggak? Ayo, jangan jadi orang sukses. Keinginan sukses boleh, tapi jadilah kamu orang yang bernilai. Orang sukses belum tentu bernilai, tapi kalau orang sudah bernilai pasti sukses. Betul nggak? Betul nggak? Jadi orang kalau sudah punya nilai berarti itu orang sukses. Betul? Kalau belum punya nilai berarti belum sukses. Maka jadilah kamu orang yang bernilai. Ketika dalam keluarga kamu biasa-biasa, akhirnya kamu dijadikan tempat musyawarah, dijadikan tempat berharap atau bersandar musyawarah, berarti kamu sudah punya nilai. Begitu juga jamaah manaqib. Ya, jika ada kesempatan, jangan buang-buang kesempatan. Kalau kamu nunggu punya tanah 1 hektar, kapan? Apalagi kerja di pabrik, maaf, betul enggak? Gaji sekian. Kalau misalnya harga tanah itu 1 hektarnya umpamanya 1 miliar, apalagi kalau nanti sudah berkembang bisa 2 miliar, bisa 3 miliar per hektarnya, harus kerja berapa tahun? Kalau misalnya 2 hektar, kalau kali 1 hektar setengah berarti 3 mil, oke. Kalau gajimu 3 juta sebulan bersih, kamu bisa nabung 3 juta sebulan. Hitung-hitungan dia. Berarti 1 bulan, 1 tahun kamu bisa mengumpulkan uang sebesar 36 juta. Betul? Betul? Berarti kalau bisa beli 2 hektar, tunggu 10 tahun. Betul nggak? Udah 36 juta. Betul nggak? Berarti 10 tahun baru 360 juta. Berarti nunggu 100 tahun baru bisa beli tanah sedikit. Nah, pertanyaan saya, takutkah kamu berjuang selama 2 tahun, tapi perjuangan kamu yang 2 tahun bisa diukur dengan pekerjaan penghasilan yang 100 tahun? Betul? Betul apa enggak? Jadi hasil iya. Susahnya, kamu kerja juga susah. Ini sudah jelas di depan mata. Secara hukum kamu dilindungi. Betul apa enggak? Betul enggak? Secara legalitas jelas. Masa depannya jelas, terarah. Kenapa?
saya di situ bukan hanya kamu tuh di situ penghasilan dari tani, tapi desa yang di betul desanya itu kita jadikan nanti desa tempat desa wisata. Jika dapat penghasilan dari wisata, dari perkebunan, dari pertanian, dari perdagangannya, dari industrinya dapat. Karena kita jadikan desa mandiri. Nah, apa saya ngomong ke kamu yang saya ajak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu sebelum orang lain yang saya ajak. Apa salah saya tawarkan kepada keluarga sendiri? Kalau keluarga sudah nolak, ya jangan salahkan orang tua. Jika orang lain yang saya tawarkan, dan tidak ada penyesalan di depan, menyesal itu selalu di belakang. Betul? Betul? Apa yang mungkin Abah yang begitu mencintaimu menempatkan kamu di tempat jurang penderitaan? Ya nggak mungkin. Kalau sekiranya ini gunung emas, disitulah kamu saya taruh. Kalau sekiranya situ neraka, nggak mungkin saya kirim kamu ke situ. Semua sudah berdasarkan istimewa, ya, manfaat apa tidak, baik apa tidak. Sudah siap apanya? Tidak buat lebaran sudah siap. Ya, kalaupun kan tidak mungkin semua jamaah ini punya saudara aja, saudara kamu, gitu loh. Semoga semua jamaah sudahlah, jangan membebani masalah lebaran. Yang penting puasanya jalan. Ya, baju baru tidak menjadi kewajiban, betul enggak? Tapi bagaimana lebaran itu bisa silaturahmi satu sama lain, saling memaafkan, tapi bisa mengambil makna daripada Idul Fitri itu sendiri. Bajunya baru, tapi hatinya tambah kotor. Ya, pembersihan hati. Sehingga setelah lebaran ada peningkatan. Yang tadinya biasa marah-marah sama suami, tidak marah-marah lagi. Yang biasanya tidak jujur, akhirnya menjadi sedikit jujur, sedikit. Ya, yang tadinya malas jadi semangat, yang tadinya kurang baik dengan tetangga jadi berbaikan. Ini tandanya puasanya kamu 1 bulan diterima, terawihnya diterima. Kalau habis lebaran nggak ada perubahan, berarti nggak diterima puasa kamu itu. Oh, nggak ada perubahan. Betul enggak? Betul enggak? Ada perubahan. Jadi saya ngomong karena semua orang tuh berdoa berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Betul nggak? Kayaknya nggak mungkin deh semua dapat Lailatul Qadar. Tapi setidak-tidaknya kita minta Allah Lailatul Qadar turun di Indonesia. Gitu aja. Siapapun yang dijadikan wadahnya terserah. Tapi kalau Lailatul Qadar itu turun di Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia akan kebahagiaan bawah. Dengan sebab barokah Lailatul Qadar, Indonesia semoga tambah lebih baik lagi. Persatuan dan kesatuan tambah lebih baik lagi. Keamanan tambah lebih baik lagi. Ya, kemudahan diberikan kepada rakyat Indonesia lebih baik lagi. Jamaah yang teramat Abah cintai. Ya udah sedikit aja ya. Ini terakhir ya. Nyanyi aja dah. Mau ceramah apa lagi? Yang penting satu, pertahankan keyakinan. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Kan begitu kata Abah. Selalu Abah ajarkan semua itu adalah innalillah. Betul enggak? Seumumnya innalillah itu segala sesuatu yang enggak enak dianggapnya dari
innalillah, betul. Kalau yang enak baru alhamdulillah, betul nggak? Yang enak alhamdulillah. Kalau yang nggak enak innalillah, biasanya begitu, betul nggak? Betul apa enggak? Jujur. Umumnya begitu apa enggak? Kalau enak, kalau nggak enak innalillah. Padahal hakikatnya enak innalillah, nggak enak innalillah. Kalau sudah menyadari semuanya innalillah, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini yang selalu kita katakan, maka jamaah menakib mengatakan apapun yang terjadi, enak ataupun tidak enak, untung ataupun rugi, suka ataupun tidak, apa yang terjadi kamu katakan Allah itu maha. Terus takdirnya yang umpama, apapun yang terjadi dalam hidup ini katakan takdirnya tak pernah. Tak punya uang buat lebaran, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Punya baju baru, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Tak punya baju baru, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Di mana kebaikan Allah? Itu menjadi sirullah, menjadi rahasia Allah. Tunggu saatnya kebaikan itu pasti akan ditampakkan kepada kamu. Memang saat itu tidak melihat di mana kebaikan Allah, di mana kebenaran takdirnya. Tapi suatu saat nanti kau akan diperlihatkan oleh Allah, inilah kebaikanku, inilah kebenaran takdirku. Ketika dikala itu kamu saya dirikan, tapi inilah makna dari semua itu. Ini kebaikanku, ini kebenaran takdirku. Cuma orang tidak pernah berpikir kelak di balik semua itu. Yang selalu kita lihat apa yang terjadi hari ini. Itulah yang membuat orang kata hidupnya terasa sempit. Itu yang kemudian membuat hidupnya orang semua mudah putus asa. Kadang keyakinannya jadi naik turun. Karena orang kebanyakan hanya melihat apa yang terjadi hari ini, tidak pernah berpikir apa yang terjadi rahasia di balik semua itu nanti. Contoh apa? Ini saya tidak mengatakan orang lain lah, apa saja, benar nggak? Betapa sakitnya dikala itu ketika cintaku ditolak. Betapa sakitnya hari itu ketika aku dicampakkan karena kesinanku. Sakit sekali. Tapi Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Mana buktinya? Setelah sekian tahun kemudian baru Allah tunjukkan ini kebaikanku dan ini kebenaran takdir. Andai kan tidak terjadi yang itu, tak mungkin aku punya bini banyak. Kalau tidak terjadi seperti itu, tak mungkin aku ketemu kamu dalam keadaan seperti ini. Betul? Mari kita berpikir. Jangan berpikir apa yang terjadi hari ini, tapi berpikirlah bahwa setiap apa yang terjadi pasti ada rahasia di balik semua itu. Setuju? Setuju? Oh, motor ditarik, depor, mobil ditarik, semua ditarik. Katakan, pokoknya prasangka baik selalu kepada Allah. Karena kamu prasangka baik selalu kepada Allah, bukan hanya di lisan, dalam hati, dalam sungguh mengalir keikhlasan, ridho dan ikhlas, maka kebaikan itu pun yang akan Allah berikan kepada kamu. Selalu husnudon. Apa ketika mau makan tidak ada yang dimakan, apa merasa pertolongan Allah suatu saat nanti pasti akan datang. Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah salah. Justru kitalah yang selalu menyalahkan takdir, dan kitalah yang selalu tidak terima keadaan kebaikan Allah yang disembunyikan. Paham gak? Kebaikan Allah disembunyikan dulu. Diberi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi,
padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu harap. Setuju? Jadi misalnya nih, Lebaran ini udah punya baju baru, udah bisa pulang kampung, Allah takdirnya tak pernah salah. Selalu berdoa, jangan berkeluh kesah, kurangi keluh kesahmu agar kamu bisa bersyukur atas nikmat yang ada. Sejauh kami masih berkeluh kesah, kau tak akan pernah menikmati nikmatnya syukur kepada Allah. Betul? Betul? Hidup jamaah menakib. Luar biasa, luar biasa. Siapa yang mau sukses? Ya. Sukses. Siapa yang mau sukses? Tapi sukses yang berni, sukses yang berni, yang bernilai. Siapa yang mau sukses? Ya. Siapa yang mau ngasih THR? Bukan, satu. Siapa yang sukses? Saya. Siapa yang mau THR? Nah itu enggak ya. Hidup jamaah menakib. Luar biasa, luar biasa. Ya nggak apa-apa, sekarang ada malaman juga nggak apa-apa ya. Pulang terlalu sore, iya pulang sore-sore masih macet. Santai aja ya. Temukan. Nah, jadi waktu kemarin di istana Bapak Presiden itu, Bapak Presiden cerita. Terus saya bilang sekalian Pak, minta izin biar Bapak Menteri nanti Fiona habis Lebaran datang ke mana? Ke pondok, saya bilang gitu. Israel. Lumayan. Terima kasih ya. I love you. Ya memang udah ceritanya. Sekalian izin Bapak Presiden biar para Bapak Menteri nanti habis Kliwon bisa kalau diizinkan untuk menghadiri pengajian Kliwon di Pondok Anur tadi. Oh ya, betul itu. Ya Pak Menteri itu. Ya dan nanti Bapak Menteri datang aja ke sana biar Pak Menteri tahu bahwa yang saya ceritakan itu benar. Syukur-syukur nanti pas pengajian hujan kata Pak Presiden. Karena Pak Presiden cerita hebatnya jamaah lagi. Kalau suatu tumpangan Pak, luar biasa. Kalau hujan itu tidak bergerak, satu pun tidak ada yang bergerak. Itu luar biasa. Nah, makanya kalau nanti pas ke sana Pak, wah, syukur-syukur hujan dan Pak Menteri percaya. Berarti hebat jamaah lagi. Coba saya bertanya, yang dipuji saya berjamaah. Jamaah yang dipuji bukan saya. Luar biasa. Ya emang gak bergerak kan? Bohongan, bener kan ya? Bulan puasa aja kayak gini banyaknya. Ini bulan puasa, di mana-mana pengajian libur. Penutupan, pakai penutupan. Di sini pada pakai penutupan, tutup sendiri, buka sendiri. Ya udah nyanyi ya dulu ya. Apa mau nyanyi duluan? Yang mau salaman ntar dulu. Ketika saya nyanyi jangan nanti ada dapurnya. Mana dapurnya? Jangan ngumpet dong sini apa nih? Tenang nanti tak kawin juga sama. Apa dulu nyanyi? Habis itu ada dapurnya. Ada artis anggota kayak Aang. Saat abang nyanyi jangan ada yang salaman ya. Nanti setelah abang gak apa-apa sekalian THR-an gitu. Mana perasaan itu? Kamu lihat saya awas kalau gak salaman. Enggak apa ada tapi perlu dipikirin gitu loh. Ayo please. Lalu apa ya? Jangan apa dulu berpikir ya. Ya lalu bilang kayak gogel macam-macam gitu kan.
Sekarang sulit lagi menjadi julukan berabad. Awalan, dibilang kayak doyan kawin. Iya lah, doyan kawin lah doyan kawin. Saya gampang aja, lempel bunga. Yang penting itu tadi. Karena ibaratkan sebuah lautan, betul enggak? Ya kan? Kita tuh bagaikan lautan. Jadilah hatimu bagaikan lautan. Jadi ketika orang ke laut, barangnya ke laut hilang di bawah ombak, dia tulis di pasir, laut ini pencuri. Betul? Ketika seorang ibu bawa anaknya hanyut di bawah lautan, dia nulis di pasir, laut ini pembunuh. Lalu datang seorang nelayan membawa hasil tangkapan yang banyak, dia tulis, laut ini baik. Lalu datang lagi seorang naik perahu, dihajar sama ombak, hancur berantakan tuh perahunya. Dia tulis, laut ini penuh dengan amarah dan bahaya. Lalu datang orang dari laut, dia bawa butiran mutiara, dia ditulis, laut ini penuh dengan berkah. Jadi cara orang memandang kepada kita itu sesuai dengan pengalaman dan kapasitas mereka masing-masing. Jadi tidak perlu kamu capek-capek menceritakan tentang siapa diri kamu, karena orang yang cocok kepada kamu tidak butuh cerita kamu. Orang yang tidak cocok kepada kamu, percuma kamu capek menceritakan tentang diri kamu. Betul enggak? Mereka tetap tidak akan terima dengan cerita kamu. Setuju? Nah, kuncinya jangan kita membuat cerita, tapi mari kita membuat fakta. Dari fakta itulah nanti yang akan membuat cerita dengan sendirinya. Kalau cuma bercerita seperti yang bilang, hidup tidak butuh penjelasan, tapi hidup ini butuh penyelesaian. Ngerti maksudnya? Hidup tidak butuh penjelasan, tapi butuh penyelesaian. Kamu punya kesulitan hidup, selalu dijelasin kepada setiap orang, kapan selesainya? Kamu punya hutang, cuma dijelasin, saya punya hutang kepada si anu, sampai kamu tidak sempat berpikir untuk berbuat supaya bisa bayar hutang kamu. Sibuk dengan menjelaskan masalah kamu, betul? Sibuk menjelaskan dengan kesulitan yang kamu hadapi. Seharusnya hidup tak butuh penjelasan, tapi butuh penyelesaiannya. Kegagalan tidak membutuhkan alasan, tapi bagaimana bangun dan bangkit dari kegagalan untuk membuktikan suatu keberhasilan. Saya itu gagal selesai, ditipu orang, saya sampai ditipu orang, semua habis-habisan. Tidak perlu pakai alasan sudah. Kamu gagal dalam bisnis, tidak perlu mencari kambing hitam, tapi bangun dan bangkit dari kegagalan itu, buktikan bahwa kamu juga bisa berhasil. Itu baru benar. Setuju? Setuju? Itu yang harus ada di jiwanya jamaah. Jadilah kamu orang yang tangguh, betul? Jadilah kamu orang yang punya jiwa juara. Tahu jiwa juara? Juara pemenang. Jadilah kamu orang yang punya jiwa juara, jiwa pemenang. Jangan menjadi orang yang punya jiwa pecundang. Tahu pecundang? Kalau jiwa juara, dia akan mencari 1001 cara untuk menyelesaikan atau menghadapi segala tantangan yang ada. Tapi seorang pecundang, dia akan mencari 1001 alasan untuk lari dari kenyataan. Paham? Paham gak? Ini pecundang. Tahu pecundang?
Kenapa kamu nikahi dia? Karena dia janda. Saya ingin merawat anak yatim. Ini alasan. Pecundang yang begitu. Katakan aja sendiri. Kenapa kamu menikahkan dia? Allah takdirkan saya tidak suka sama dia. Itu baru nilai barang. Tahu berapa alasan mereka? Umum itu di kampung saya, di sini sama saya. Kenapa? Sebenarnya saya cuma kasih aja mah, mau nikahkan itu kasihan. Dia punya anak 2, suaminya meninggal. Saya kasih anak yatimnya. Udah jangan buat alasan itu. Minta doa, minta doa, saya minta doa. Saya punya istri 2 supaya diakurkan oleh Allah. Kalau nggak bisa akur, supaya bisa sama-sama menerima. Kan sama pakai alasan itu. Sama dengan begitu juga. Digugat cerai sama istrinya, tidak mau. Sudahnya saya bukan gimana. Saya cuma kasihan sama anak. Udahlah jangan pakai alasan. Takut gitu aja. Alasannya begitu. Ketahuan salah, istrinya minta cerai, dia nangis-nangis. Kenapa istrinya minta cerai kamu nggak mau? Bukankah kamu yang memulai? Ya saya kasihan sama anak. Lalu waktu kamu awal kenapa nggak mikir anak? Betul? Kenapa sekarang baru pikir tentang anak? Sebelum kamu selingkuh, pikir dulu anak kamu. Kalau saya ketahuan bagaimana dengan istri saya? Kalau saya tinggal pulang bagaimana? Jangan lalu alasan. Saya senang kepada saya. Kalau istri saya tahu ditinggal pulang, tidak masalah. Saya tetap akan bertanggung jawab kepada anak-anak saya. Itu. Karena anak tidak panggil kakek sama saya. Gitu. Oke, Allah. Setuju kan? Setuju ya? Biasanya alasan macam-macam kan? Yang kasihan karena orang gak punya lah. Bagaimana dia orang gak punya? Jadi Bu, Neng, Teh, kalau ada laki-laki datang mendekat kepada dengan alasan saya ingin merawat anakmu, omong kosong, bohong, bohong, ya, bukan anaknya, tujuannya ibunya yang dirawat. Tinggal kamu, Kak, Bang, Mas. Kalau Mas mau nikahi saya, jangan bawa-bawa anak saya. Paham maksudnya? Jangan bawa-bawa anak saya dengan alasan. Berarti kalau anak saya sudah besar, kamu dengan gampang meninggalkan saya, Pak. Kenapa? Saya kan merawat anak kamu, karena anak kamu sudah dewasa. Dia sudah ya sampai di sini. Ada kan tidak begitu. Ini rahasia laki-laki saya juga. Kira-kira dia bawa nih. Abah yang jelas, Abah selalu berdoa jangan nanti bahagia. Abah selalu meminta tentang rumah tangganya dilanjutkan oleh Allah. Itu yang selalu Abah minta. Soal takdir urusan Allah. Betul? Betul? Baik, siapa dulu? Siapa dulu? Oh iya, lama nih. Biar jarang-jarang yang penting tetap I love you. Ayo, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, salam itu. Betul. Nah, merintis itu benar. Tapi mengisi kesuksesan dari yang merintis, menjaga kelanggengan dari yang merintis itu lebih berat lagi. Jadi jamaah nanti ini saya katakan sukses di dalam memakmurkan buktinya sekarang di mana-mana ada zikir manakib. Dahsyat apa dah? Dahsyat apa dah? Oleh karena
keluarga saya kamu doakan. Didoain enggak? Nah, termasuk abah saya didoain, jangan lupa. Siapa abahnya, Pak? Oh iya, uminya apa ya, Pak? Oh, terima kasih. Didoain jangan lupa. Cuma kalau nggak ada umi saya yang beronologi saya, nggak ketemu saya nantinya. Ya, betul, Pak. Jam 1 kurang 5 menit, pas jam 1 saya dirikan. Selesai jam 3. Wah, saya sudah tua. Ayo ponakannya kek. Nah, setiap ponakannya yang dipegang. Ya nanti saya mintain dari sekian, ya saya mintain dong sekian persennya buat paman kamu gitu loh. Ngerti gak? Misalnya dapat 2 hektar, keberhasilan di situ ya siapa yang bawa? Ini paman kamu. Ya harus ada fee-nya buat paman yang bawa itu di sini. Setuju gitu? Setuju gak? Ya walaupun yang penting harus ada rasa terima kasihnya gitu loh. Kenapa? Likulli syai'in sabab. Segala sesuatu ada sebab usaha. Musahabah, jangan pernah kamu lalai dengan penyebab itu. Ingat kamu dengan penyebab itu. Berarti nanti mulai lagi pengajian tanggal berapa? 11 ya. 19 pas mulai kliwon pertama ya. Pokoknya kliwon pertama setelah berarti liburnya sebulan kalau itu. Ini besok sudah libur seminggu. Tanggal 1 minggu itu libur. Dan 8 minggu setelah lebaran, 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu kena. Minggu ketiganya didudukin ya. Oh ya tidak. Ya sebulan. 3 kali malam minggu sama besok. Oh 3 kali. Lama rasanya ya. Tapi kalau sudah lama itu begitu mau ketemu, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji untuk jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu lama, telah lama ku menunggu. Selain dirimu aman, tiada dan kurniakan. Orang cinta memang enak ya. Ngaji kalau dengan cinta, berguru kalau supaya cinta itu nikmat rasanya. Ya. Coba kalau ngaji karena takut, beda tegak rasanya. Ya tapi kalau cinta, tapi ingat, justru orang bercinta itu lebih hati-hati. Karena orang bercinta paling takut menyakiti orang yang dicinta. Betul? Dan kalau kamu takut, makanya aku bilang, kalau kamu berguru sama apa? Kalau hanya sebatas guru, kau tidak miliki aku dalam cintamu, saya tak mau seperti itu. Aku ingin memiliki dirimu dalam cinta, kau pun memiliki aku di dalam cinta. Kenapa? Karena cinta inilah yang akan memberikan makna baik di dunia maupun kelak di akhirat. Betul apa enggak? Betul, ayo rasain sendiri. Ya, dulu kamu ngaji yang ngaji sebelum kenal awal, hanya sebatas kagum, hanya sebatas seneng dengan kiainya, sebatas seneng, nggak ada rindu itu. Cuma pada istiqomah, hanya sebatas istiqomah, nggak ada rindu. Tapi kalau cinta nggak ketemu rindu rasanya. Benar. Ada sesuatu yang beda. Nah, ini
Yang bisa merasakan hanya orang yang berikan rasa cinta pada Allah. Betul? Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Kalau bukan Allah yang memberikan rasa itu, tak ada seorang pun yang bisa memberikan rasa yang seperti itu. Banyak kiai selain apa? Hebat, terkenal, betul? Ganteng. Tapi karena cinta yang memberi Allah, makanya tidak usah takut. Kalau Imam Manakib, tidak usah takut. Jangan pernah kamu takut kehilangan jamaah. Jangan pernah kamu takut kehilangan pengaruh. Kalah dengan pengaruh ketika ada kiai-kiai lain yang membuka pengajian baru. Doakan mereka semua, karena sesungguhnya Allah telah mengatur ini berjodoh dengan siapa dan dengan siapa. Tahu burung merpati? Tahu burung merpati? Biar burung merpati dilepas dengan kumpul siapapun, tetap dia akan datang kembali kepada jodohku yang mana. Ayo, jamaah manakib, kumpul semua. Tetap jamaah manakib, jamaah macam-macam, kumpul di satu tempat yang luas. Di situ orang kiai-kiai, biar datang syekh dari Mekah datang di sini, dia akan mempengaruhi jamaah manakib berpaling dari Allah. Saya tahu lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dia akan membuat jamaah manakib berpaling dari imannya. Saya berani betul. Terus misalnya ada Syekh Sakti ceramah terbang di awal-awal, di atas awal-awal. Kamu jangan ikut sendiri. Apa jawabannya? Siapa kamu? Kalau soal terbang itu gampang, saya juga bisa terbang. Katanya dia, kamu di tempat tidur di bawah. Karena kesaktian tidak akan bisa mempengaruhi orang yang bercinta. Harta tidak akan bisa mempengaruhi orang yang bercinta. Begitupun Islam, saudara. Miliki Islam di dalam cintamu, sehingga Islam tidak akan pernah kamu lepaskan dengan siapapun dan ditukar dengan apapun. Betul? Betul? Bagaimana iman ini supaya terjaga? Ikat iman itu dengan cinta. Rumah tangga tetap akan terikat langgeng sampai akhir hayat. Ketika masih ikatan cinta kuat terjadi, biar istri ada di Arab, suami di rumah, ikatan cinta, komunikasi cinta selalu ada, tetap akan terjadi keharmonisan. Contoh dalam dunia terbalik. Benar enggak? Di dalam dunia terbalik, istrinya kerja di Arab, di luar negeri, dia ngomong anak-anaknya dia masak, tetap dengan kesetiaan. Taksinya menyedarkan, takut dicerai sama istri. Setia karena ada cinta. Nah, itu dalam dunia terbalik itu perlu dijadikan contoh sebenarnya. Contoh apa? Istri kerja di Arab, kirim uang ada wujudnya. Setiap pengiriman pengeluaran ditulis. Jangan kayak orang kawan. Istri keluar kerja di Arab, kirim duit, alasannya buat nunggu sawah, alasannya buat gali sawah, alasannya buat bangun rumah. Pulang-pulang rumah nggak ada. Stres. Akhirnya kayak sidat motor. Kesetiaan, syarat beli emas, kalau emas, biar istri saya tahu ini hasilnya. Bagus. Nungguin anaknya di taman bacaan, nganterin anaknya sekolah. Jangan kayak orang Jember yang tetangga sama Karawang. Istri ke Arab, anaknya kemana, bapaknya nyari sebagainya.
Betul nggak itu? Kasihan istri batin pulang kok suami malah masya Allah. Untung bukan saya jadi perempuan. Kalau saya jadi perempuan saya jadi gunting sunat 2 kali. Ya mati mampunya ya, mudah-mudahan semuanya minta doanya juga khusus yang mau pulang kampung Jawa ya, berangkatnya selamat